Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari Fakultas Ekonomi Universitas Mandiri Subang, program studi Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan memaparkan tentang hakikat akuntansi manajemen. Untuk lebih lengkapnya, silakan tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah terakhir ya, mata kuliah terakhir selama pembelajaran sama Ibu. Ini adalah mata kuliah akuntansi manajemen. Setelah dari semester pertama itu akuntansi, pengantar akuntansi, pengantar ilmu ekonomi, akuntansi lanjutan, ini terakhir di akuntansi manajemen. Apa bedanya dengan akuntansi sebelumnya? Ini pasti berbeda. Ini adalah contoh realnya bagaimana kalian menerapkannya. Kayak akuntansi pertama kan hitung jurnal, hitung laba rugi dan sebagainya. Nah, di sini yang pertama adalah di hakikat akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu ada dua kata ya, ada akuntansi, ada manajemen. Jadi yang manajemen itu adalah bagaimana kalian menjadi seorang manajer. Manajer itu di bawah direktur apa di atas direktur? Di atas pimpinan atau di bawah pimpinan kalau manajer? Posisinya di bawah. Manajer adalah disebutkan juga ya sebagai ujung tombak perusahaan. Ada yang namanya manajer pemasaran, manajer SDM, operasional dan IT itu sebagian kecilnya ya. Jadi ada manajer itu ada berbagai macam, hanya manajer top aja, ada yang umum, ada yang ke bawahnya juga. Nah ini ada dijelaskan manajemen adalah membuat keputusan, otomatis kalianlah harus membuat keputusan mau dibawa kemana ini perusahaannya. Misalkan Putri dia membawahi divisi pemasaran, otomatis yang dia pegang adalah bagaimana marketnya, produknya mau di gimana ini perusahaannya. Misalkan produknya mobil, otomatis Putri manajer pemasaran itu bagaimana di bawahnya ya supaya mobilnya laku. Kayak misalkan operasional, logistiknya seperti apa. Jadi sebagai manajer itu tugasnya banyak, gak hanya memikirkan untuk ruginya saja. Jadi bawahannya harus seperti apa, kan beda-beda bawahannya ya, ada yang bisa diatur, ada yang enggak. Jadi masing-masing manajer ada tugasnya tertentu. Dia adalah mengambil keputusan yakni memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif. Jadi pilihannya banyak, harus bagaimana gitu. Jadi nggak hanya satu aja. Nah, yang ini ada coba kita gambar selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini seolah-olah kalian adalah manajer. Lihat tugasnya banyak banget ya. Manajer itu nggak hanya di perusahaan, diri sendiri aja. Ini gini nggak kamu? Seperti gini nggak? Memanage diri sendiri, memanage keuangan. Seperti gini nggak kalau digambarkan? Hollywood. Jadi si pikirannya nggak hanya fokus ke satu aja, kuliah aja, cari tugas Bu Yanti, cari tugas Mila, cari tugas sama ini kan kalau digambarkan itu baru memanage diri sendiri. Keuangan, cara bayar SPP, cara bayar uang, cara bayar UTS, ini kan seperti ini. Ini memanage diri sendiri aja kan seperti ini. Apalagi manajer ya, yang di atasnya ada atasan, di bawahnya ada bawahan. Yang harus bekerja itu dua-duanya, atasan nurut, bawahan harus bukan nurut. Jadi harus membimbing supaya dia ada feedbacknya gitu, ada keuntungannya satu sama lain. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini makanya ya. Di akuntansi manajemen tidak terikat dengan prinsip-prinsip akuntansi. Apa itu prinsip akuntansi adanya? Ada yang pernah isi laba rugi? Nah itu kan di historis ini ada disebutkan sama itu. Ada entitas ekonomi itu laporannya jangan disatukan laporan keuangan, laporan perusahaan dan laporan pribadi. Misalkan perusahaannya minta laporan per minggu malah dimasukin laporan keuangan rumah tangga, itu jangan ya. Jadi biaya historis itu biaya yang dikeluarkan, biayanya berapa. Pengungkapan penuh itu laporan secara rinci. Jadi kalau di akuntansi kan harus rinci ya. Kalau belajar akuntansi dari awal tuh ada yang namanya biaya gaji, biaya sewa, harus rinci kan, tidak semudah yang dibayangkan. Yang tadi itu adalah biaya mempertemukan, prinsip mempertemukan. Apa itu mempertemukan? Akuntansi. Jadi saya ini ya, itu kan masa depan, direncanakan. Nah kalau di keuangan adalah masa lalu, gaji, itu kan yang udah nanti dihitung lagi, sewa, terus biaya beban-beban itu kan termasuk ke masa
lalu. Ke masa lalu ya. Nah, yang terakhir adalah waktu penyajiannya. Waktu penyajiannya itu kalau di akuntansi manajemen fleksibel ya. Kalau di akuntansi manajemen fleksibel. Nah, kalau di akuntansi keuangan itu triwulan atau bulanan. Triwulan atau bulanan sini. Nah, seperti sering itu kan di akuntansi per 3 bulan, per 6 bulan, setahun misalnya dari tanggal 3 Agustus sampai 3 ini perusahaan ini memerlukan apa dan seperti itu. Nah, mungkin dari besar dari akuntansi manajemen dari ruang lingkupnya ya, kan itu seperti itu. Ada ibu ke slide berikutnya. Ini ada tugas-tugas manajer keuangan, ya. Bisa dibaca di ininya. Ada mengatur administrasi penjualan dan sebagainya. Nah, kalau yang tidak ada yang mau menambahkan atau menambah, nah ini ada pernyataan dan pertanyaan. Beda ya, pernyataan dan pertanyaan. Di sini pernyataannya ada. Manajer adalah orang yang tanda kutip ya, unik. Karena dia berdiri di atas dua perahu yang sedang berlayar. Kaki kanan berdiri mewakili kepentingan pemilik perusahaan, atasannya, bosnya. Ya, sedangkan kaki kirinya berdiri mewakili kepentingan bawahannya, karyawannya, divisi yang dia pegang. Jadi gimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, jadi kita manajer mau operasional, pemasaran atau apa terserah. Mau gimana kalau posisinya seperti ini? Ya boleh. Stop. Kalau misalnya aku jadi manajer ya, untuk pembawahan mungkin seperti memberikan motivasi kepada karyawan-karyawan tersebut dan memberikan contoh bagaimana sih agar produk itu bisa sesuai target. Misalnya contohnya kayak gini, dipraktikkan langsung biar karyawan mengikuti cara kita biar target tersebut terpenuhi ya. Dan untuk kepada pimpinan mungkin mesti meminta waktu agar target tersebut terpenuhi. Misalnya minta waktu dalam jangka 1 bulan. Kalau misalnya 1 bulan karyawan bisa memenuhi target, akan dilanjutkan. Tetapi kalau tidak, akan meminta atau kalau misalnya nggak memenuhi target, dikembalikan lagi kepada keputusan pimpinan. Kalau pimpinannya terus mau dikeluarkan gimana? Ya itu kan keputusan pimpinan berarti ya. mengikuti. Jadi kesimpulannya Putri akan mengikuti keputusan. Ya. Jadi kalau sering melihat sinetron, gitu ya, kejadian seperti itu sering terjadi, ya. Jadi saya pun digaji karena saya pun bertanggung jawab sama keluarga saya. Nah ini kan sisi secara profesional kerja ya. Saya kan membela atasan saya dengan tidak menolerir bawahan saya. Karena kan apapun itu harus profesional kalau kerja ya. Kalau nggak sesuai target pasti di out gitu, seperti itu. Tapi kan mungkin ada pemikiran yang lain selain Putri. Ini kan Putri setelah panjang saya lebar saya luas, ujung-ujungnya saya membela atasan. Nah dari yang lain ada nggak? Mau seperti apa Opik? Kalau misalnya saya jadi manajer, saya pertama seperti ini ya. Kalau ada kasus seperti itu, saya mendengarkan dulu kedua belah pihak. Saya mendengarkan dulu keluh kesah karyawan dan saya juga mendengarkan dulu keluh kesah atasan itu, Bu. Udah itu nanti kita cari win-win solutionnya. Kalau dari saya bisa kayak misalnya kan di perusahaan itu pasti ada SOP-nya. Kalau tidak memenuhi target kayak SP1, SP2 baru dikeluarin kan, Bu. Nah, kita ke bawahannya kita kasih edukasi gitu. Kalau misalnya ini kamu kalau tidak memenuhi target terus, saya kasih SP1. Nah, itu SP1 itu bukan yang mengeluarkan. Tapi jadi peringatan biar karyawan itu termotivasi buat agar targetnya tercapai gitu. Nah, buat kita ke atasan, kalau misalnya atasannya suruh mengeluarkan langsung, kita bisa jawab itu di perusahaan ada SOP. Kalau misalnya sudah SP3, boleh itu kewenangan atasan untuk memecat misalnya, Bu. Dan saya juga tidak berani memecat kalau misalnya baru SP1 gitu. Jadi diberi kesempatan dulu apa masalah ini sesuai dengan backgroundnya. Nah di sini
kuliah di sini apa planning? Planning ke depan ada A, B, C kan kalau planning bebas ya. Jadi ini kan kalau perusahaan terlalu berat, udah dijelaskan juga sedikit tentang perusahaan gimana. Nah sekarang kalau Citra kuliah di sini secara pribadi, planningnya itu apa? Perencanaannya itu apa? Akan apa? Gitu. Mau gimana? Pertama buat menuntut dan menambah ilmu Iya. tentang administrasi, terus mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan sesuai dengan perencanaan bisa lancar 100% enggak? Enggak. Kalian harus punya plan B. Ya. Jadi manajer itu harus pintar mencari alternatif yang tadi dijelaskan. Di sini ada beberapa alternatif kan dijelaskan juga. Tadi yang pertama misalnya yang ini mana dia? Di alternatif. Jadi menguntungkan. Jadi kalau plan A itu gagal, otomatis dia ke plan B. Nah, manajer itu harus pintar, harus lihat dulu kondisi peralatan kerjanya seperti apa. Kantornya bagus bu, tapi peralatan kerjanya minim, laptop cuma 2, misalkan freelance cuma 1, itu kan mempengaruhi si manajernya. Saya mau kerja di mana, sedangkan bosnya harus seperti ini, bawahan seperti ini, tapi kan ini mempengaruhi kondisi peralatan kerja. So kalian mau ngeprint, ngerjain tugas saya aja, akuntansi. Kalau nggak ada kalkulator, itu ngaruh. Kalkulator itu peralatan kerja kan, kerjaan sebagai mahasiswa di akuntansi, di kuliah saya akuntansi gitu ya. Saya kan udah bilang, belilah kalkulator itu untuk apa? Untuk ini kondisi peralatan kerja. Ini ngomongin manajer ya. Kalian mahasiswa, peralatannya apa kalau di mata kuliah saya? Kalkulator yang pertama, ada penggaris, ada pensil, dan teman-teman. Beda dengan mata kuliah yang lain, itu dengan kalkulator ya. Kalau saya kan ini, kondisinya kan seperti apa? Emosionalnya kan berbeda. Si Uti muda, si Putri ada. Nah, jadi kan yang ribut siapa? Yang ribut siapa? Yang susah mencari wabah itu siapa sebenarnya? Salesnya kan? Suka beli nggak? Enggak, karena kita pun membeli kan harus ini merek mana sih kan gitu ya? Itu nggak tahu membeli. Kayak merek madu, ini merek mana sih? Asa aneh gitu kan? Jadi kita sebagai pembeli itu harus cermat juga. Kayak kita beli minuman yang kayak tadi. Kalau minuman madu, kamu pilih minuman apa? Mereknya. Yang sudah familiar atau yang baru tahu berani minum nggak? Kalau itu nggak berani. Ya kayak ditunjukkan ya seperti itu kan produk-produk ya kayak sosial dan sebagainya itu kan sudah familiar di telinga kita ya. Nah tiba-tiba ada sales, ada yang menawarkan mau nggak minuman ini? Mau nggak minum ini? Kalian mau langsung beli langsung minum nggak? Enggak. Kenapa? Hah? Takut? Takut saja takut kenapa? Nah itu tugas saja sebagai manajer bukan hanya nyuruh ya pangdagangkeun produk kurang misalnya pangdagangkeun produk saya pokoknya saya mau tahu harus laku tanpa diember-ember dulu dijelaskan dulu produk itu seperti apa gitu berani bersaing nggak di pasaran dengan produk yang sudah ada. Nah, seperti itu ya. Jadi manajer harus pintar segala-galanya, pintar merencanakan, mengendalikan, mengontrol, mengawasi, pokoknya harus pintar ke semuanya. Karena atasan Anda itu mengandalkan Anda dan bawahan Anda pun mengandalkan Anda gitu. Kalau sales memang tidak memasarkan apa yang diperintahkan oleh manajer atau atasannya. Nah kalau yang bawahan kan yang di lapangannya seperti itu kayak tadi. Makanya kalau nanti jadi manajer, jadilah manajer yang apa? Yang realistik atau yang idealistik? Jawab. Kenapa realistik? Jawab. Kenapa bisa menjawab realistik? Kenapa? Tadi jawabnya bisa, sekarang menjelaskannya bisa. Kenapa? Kenapa? Boleh bahasa sendiri, jangan bahasa kalbu ya. Jadi bahasa sendiri. Kenapa saya pengen? Jadi materi ini dulu yang dibahas karena sebelum membuka materi selanjutnya kan pasti yang lebih sulit ini membuka dulu pemikiran Anda tentang saya tuh manajer. Saya tuh manajer yang diandalkan atasan saya, yang diharapkan oleh bawahan saya. Nah, jadi saya ibu itu membawa kalian ke dunia manajer.
entah itu manajer perusahaan, manajer diri sendiri dulu ya, manajemen diri sendiri, manajemen keuangan kayak tadi. Jadi sudah bisa kumaha sih? Apakah dia akan senyum dengan kita sampai tanggal tua nanti? Apakah dia akan happy dengan uang 5 juta sudah dipakai naon awet tentang tidak dihadiri? Apakah akan rumit seperti gambar yang tadi? Itu kan manajer diri sendiri, manage ya. Kayak planning, kayak tadi kita kuliah ke sini apa planningnya, apa perencanaannya, ngapain ke sini gitu. Itu planning. Ini. Apakah benar atau tidak tadi nggak tahu. Gitu ya. Jadi sebelum memanage perusahaan, memanage ya yang lain, diri sendiri dulu aja di manage. Saya sanggup nggak jadi manajer? Saya sanggup nggak jadi orang yang pegang? Itu nggak pemikirannya. Kan kalau manajer kan kata itu tadi, di atas ada atasan, di bawah ada yang harus dibela. Nah, jadi nanti manajernya seperti apa? Kayak kan rupa-rupa ya tadi ya, manajer SDM, operasional, manajer IT. Manajer IT itu membawahi kayak gini-gininya. Mewakili itu misalkan dari logistik kayak gini-gininya IT-nya, kayak internetnya, ya pokoknya berbau-bau IT lah, itu artinya IT, pokoknya berbau-bau IT. Nah, jadi kalau yang SDM, manajer harus pinter merekrut karyawan, ulah ada unsur 3D, dulu dekat duit asutkes. Nah, jangan seperti itu, ya. Jadi manajer SDM itu menentukan daripada manajer pemasaran sebenarnya. SDM, sajinin SDM manajernya, membawahi karyawan yang nguruskan calon pegawai, pelatihan, rekrutmen kerja kan di bawah naungan manajer sumber daya manusia. Sesudah itu baru ke manajer pemasaran misalkan. Bisa tuh si manajer pemasaran pas pelatihannya seperti apa? Ya, sudah terbuka pikirannya tentang manajeran. Sudah bisa. Kalau nanti saya siap jadi manajer udah bisa? Udah bisa belum? Kalau udah gimana udahnya? Nah, di sini ada sifat pelaporan dari akuntansi dari manajemen ya. Ada sifat pelaporan itu dari rinci kayak tadi, perencanaannya jelas katanya. Perencanaan jelas, pengendalian yang gimana ini? Gimana direncanakan tapi dilakukan. Kontroling, dikontrol tiap hari, tiap bulan atau tiap bulan, kontroling. Nah, kalau ada akuntansi keuangan tugas besarnya saja. Yang sudah dipelajari ya, pokoknya mah dari contoh soal ini kerjakan dengan ngebet, bapak rugi. Bu, itu nggak beres, Bu, nah itu nggak beres kan seperti itu. Itu namanya akuntansi keuangan yang sering dipelajari kita di semester sebelumnya. Nah, kalau di terakhir kami rinci ya dari pengeluaran, saya membeli pensil 500 rupiah itu harus ditulis. Perencanaan, merencanakan saya beli pensil, saya beli pulpen, saya beli laptop, saya beli apa, harus rinci laporan keuangannya, ya. Dan tidak terikat dengan prinsip-prinsip akuntansi. Ada yang masih ingat tadi kita bolak-balik itu prinsip akuntansi itu namanya cina. Jadi udah jangan abang-abang udah semester 4, kalian lupa dengan semester yang kemarin. Jangan itu ya. Jadi harus diingat. Aktivitas penyajiannya nih di sini. Ya. Aktivitas penyajian di akuntansi manajemen multidisiplin ilmu. Apa itu multidisiplin? Di akuntansi manajemen itu dipelajarikan multidisiplin ilmu. Sering dengar kan kata multidisiplin? Multidisiplin, sedangkan di akuntansi semuanya adalah satu ilmu. Tadi kan dijelasin panjang lebar. Multidisiplin ilmu itu ada kamu belajar pemasaran kan? Gak hanya akuntansi aja yang memikirnya balance. Kalau akuntansi kan gitu. Nah, kalau akuntansi itu multidisiplin ilmu, semua ilmu kalian pelajari. Perencanaan ada di mata kuliah apa? Merencanakan. Ada di mata kuliah apa kalau merencanakan? Kalian belajar kewirausahaan? Belajar mata kuliah manajemen pemasaran? Belajar mata kuliah manajemen SDM belajar nggak? Nah, itu kan multidisiplin ilmu, nggak hanya akuntansi tok. Disebutnya multidisiplin ilmu, nggak hanya satu cabang ilmu yang kalian pelajari. Ya, manajemen perkantoran belajar kan? Itu kan udah maksudnya ke sini semuanya ada. Di manajemen perkantoran kayak bukan nyimpan arsip, ya? Ada nyimpan arsip di perkantoran? Ada. Nah, nanti kalian di mana kalau jadi manajer? Makanya coba arsip di mana, kan asal lagi gitu konsepnya ya. Jadi intinya adalah untuk mata kuliah pertemuan kali ini adalah
kalian dibawa ke dunia kerja secara manajerial, secara manajemen ya, karena kalian adalah manajernya. Saya akan menjadi apa? Saya akan gimana kalau saya adalah manajer sebuah perusahaan? Saya akan menjadi apa di keluarga saya kalau saya adalah manajer di keluarga saya? Saya akan jadi apa kalau saya manajer di teman-teman saya? Kan bisa jadi manajer di teman-teman itu maksudnya sampai kak orang misalkan. Kamu pernah putri, kak orang deh misalkan. Putri pang absen putri, kak putri deh. Putri pang pengerjaan tugasnya dia gitu kan. Putri manajernya di lingkup teman-teman, jadi yang paling diandalkan. Sedangkan anak putri adalah dosen, ya, yang memberikan tugas. Itulah contoh mudahnya, gitu. Contoh itu seperti itu di manajer secara pertemanan, lingkup pertemanan kan. Misalkan kalau sedang mengerjakan tugas, siapa di sini yang paling diandalkan? Bisa, sini salah, kabeh salah. Nah itu kan bisa adalah manajer dari teman-teman sekelasnya. Karena apa? Dia harus merencanakan kerja kedua. Salah, hapus dari sini itu ya. Hapus dari, bertanya lagi, controlling lagi, pengawasan lagi, dan teman-teman itu secara lingkup pertemanan. Ada sini jadi manajer yang merencanakan, yang orang kudu ngerjakeun, yang orang kudu maca heula, yang orang teh kudu bener-bener teman-temannya dia bisa baca. Itu kan sini sama manajer, dia paling kadang sama bawahannya, sama teman-temannya. Sedangkan sini saya punya atasan, cara saya dosennya, kan gitu. Sini saya kebayang kalau kamu mengerjakan asuransi manajemen, perhitungannya akan seperti apa, gitu kan? Jadi yang dalam itu mahasiswa satu dalam satu kelas, itu manajer bukan menurut kalian? Manajer kan, manajer itu jangan cuma gitu, manajer di kantor gede pakai dasi, manajer di ini pakai gini. Jadi kita luas aja, jadi manajernya memanage diri sendiri dulu, di pertemanan gimana, di keluarga gimana. Kalau di keluarga mah otomatis adalah bahasanya tulang punggung, lalu keluarga, ada atasannya adalah orang tuanya, bawahannya adalah adik-adiknya. Kalian tengah-tengah tulang punggung itu capek nggak? Capek, gitu kan. Tapi kan harus senyum. Kayak tadi gambar yang tadi harus ikhlas itu lillahi ta'ala, gitu kan. Tapi kan tidak semudah itu pun ikhlas teh. Ya kita sudah berusaha gitu, merencanakannya seperti apa. Merencanakan itu tolak ukur bukan? Yang paling pertama bukan? Planning. Planning itu yang paling utama atau bukan? Ya, kenapa? Kenapa planning paling utama? Kenapa? Harus direncanakan dulu, terus? Kenapa? Boleh secara bahasa pribadi, boleh. Misalkan kenapa poin pertama di asuransi manajemen adalah hakikat itu adalah perencanaan, merencanakan planning itu yang paling pertama. Karena orang kalau nggak ada planning mau ngapain kan bingung. Dia siapa kuliah dan apa misalnya kemudian uang kumpul, habis dari ujian kumpul, kemudian abu pun dia itu planningnya itu berbeda kan udah. Jadi planning orang itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan. Yang dibuat di sini adalah planning sebagai manajer kan beda-beda kalau planning. Kenapa planning jadi utama? Rencana. Karena itu yang paling utama. Kita mau ngapain ke depannya? Misalkan di sini ada yang dekat, misalkan Sajin yang Citra, contohnya. Kita planning kita akan seperti apa? Itu kan harus diomongkan. Bu, saya ngerti dia biasanya. Nggak mengerti. Cici kalau jadi manajer apa? Baik, dari yang manajer keuangan. Manajer keuangan itu bawahnya apa? Ngurusin apa kalau manajer keuangan? Manajer keuangan, duit. Dia yang akan mengurusi anggaran, pengeluaran. Misalkan Sajidin mengajukan, Bu, Abi saya mau beli mobil anyar ke kantor. Kemana datangnya? Ke sini bukan? Ke keuangan bukan? Ya, karena dia adalah yang mengurusi pengeluaran kantor. Jadi bawahannya itu tentang duit. Kemudian ada bendahara dari teman-temannya manajer keuangan. Nah, manajer keuangan Cici kalau posisinya seperti yang tadi Cici teh manajer keuangan. Tapi di perusahaan Cici teh keur teu palu Bu. Rek dipajukeun duitna, rek dikeureukeun era gitu kan. Nah, Cici manajer keuangan kan.
Manajer keuangan tuh lebih sensitif kalau uang ya, sensitif. Era kumaha mau jadi biar ada fungsi ini. Tah, ieu aku tadi atau bisa lihat di masa kemakian banyak cici teh ku atasan setelah masyarakat bawahan ada cici bingung mereka kumaha gitu kan. Ya cici teh kalau berpahana gitu. Ya harus dicari sebabnya dulu. Aku mau bahasa begitu ya sebabnya intinya mau kemana gitu. Apakah mau realistik atau idealistik? Realistik. Jadi cici teh mau apapun yang terjadi bawahan saya terserah kalian itu misalkan ya. Cici mau seperti apa? Ini kan yang diberikan manajer keuangan yang membawahi segala keuangan. Mau gimana? Mudah-mudahan dijawab ya sih ya. Jadi manajer keuangan untuk perusahaan. Oke, kalau tadi ini mau jadi manajer apa jadi ya? Jadi kalian soalnya mau jadi manajer apa? Apa mau jadi manajer? Jadi bos nah? Jadi bos Oke, jadi bos. Oke, jadi bawahannya mau siapa? yang becus. Yang Tah mungkin jadi bos mau dijawab ya oke dulu. Ada ijabah bu. Oh, Iya. ya, jadi jadi bos nah. Oh, otomatis saya yang punya. Ya. Saya punya manajer bawahan saya punya bawahan lagi. Saya berkuasa. Saya kumaha manajernya si Windu. Si Windu akan ditempatkan di mana kalau dia mau kerja jadi manajer? Kalau dia bisa di mana aja bisa. Kalau dia bisa di mana aja kan ada kamar gawe. Kalau dia Si Windu posisinya seperti ini ya. Dia harus tetap senyum manis indah. capok. Ada di sini yang orangnya seperti ini ada nggak? Dari teman-teman semua mahasiswa ada nggak yang dalam hidupnya atau yang sedang menjadi sekarang gini nggak? Kamu tuh senyum manis banget nih misalnya tulis soalnya bagus tapi ya Allah bu, abis can main HP bu, can main motor, can main kosan bu, can jajan gitu gini nggak? Berarti kalian gagal menjadi manajer diri sendiri. Iya. Nah, sekarang belum gagal karena masih bisa senyum. Gitu kan? Belum gagal karena masih bisa senyum. Karena pengeluaran itu jangan sampai orang lain tahu. Itu pribadi ya. Jadi yang lain tahu kita senyum aja bu. Maksudnya itu kayak manajer. Apa yang ibu jelaskan tadi kesimpulan yang kamu tangkap itu apa? Yang kamu sebelum kita ngomong, ayo kita tadi ngomong. Oh, Cici mau nanya. Oke, boleh. Gimana? Di APA itu harus sering verifikasi gitu. Manajernya verifikasi ya sama bawahannya. Kenapa? Verifikasinya itu dalam bentuk apa? Ya, bawahannya disebutkan Cici itu manajer. Bawahannya itu ada Citra sama safety. Kenapa Cici lebih milih Citra daripada safety? Karena ini kan pertanyaan atau pernyataan? Ini pertanyaan beda ya. Kenapa manajer sering berada sama bawahannya? Misalkan verifikasi, kenapa? Ya kalau secara kinerja mungkin safety atau Citra itu lebih rajin daripada safety. Kalau kinerja ya, makanya saya tuh lebih condong ke Citra. Saya lebih Citra, saya lebih menonton Citra gitu kan. Kalau kan mendominasi Citra daripada safety. Nah secara pribadi saya tuh dulu bukan safety misalkan. Itu karena apa? Makanya disebutkan jangan ada laporan keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi. Ada kan poin pertama yang dibahas ekonomi itu jangan disatu pautkan perusahaan sama pribadi gitu. Misalkan safety sama yang kita dalam satu perusahaan. Masalahnya dua berbeda-beda kan. Kenapa saya ngambil? Kalau egoisme, keseluruhan bu, abis itu jelas kenapa berkaget-kaget kan? Komisinya itu. Kalau ada beberapa macam apa ya kayak kenapa bisa adil gitu? Kenapa bisa adil manajernya ke bawahannya? Ya bisa jadi karena kinerja yang salah satu karyawan itu nggak benar. Kalau disuruh misalkan sering ngeyel, kalau dikasih tahu sering nggak nurut, misalkan ada kan bawahan mau orang, ada yang seperti itu kan? Ada ya? Kalau misalkan bawahannya udah nurut, masih nurut. Berarti karya bawahannya belum. Berarti bawahannya belum.
kalau pribadi jangan bawa ke dunia itu ya. Misal udah nurut bu, udah bagus, soleha, tapi nah juga dikasih wae mungkin ada faktor X tertentu yang menyebabkan itu terjadi. Kalau manajernya itu profesional, tidak akan mungkin seperti itu. Ya, misalkan cici manajernya, cici tapi bagus, kalau kita dibela ama terus, isi saya bagus, rajin, bukan males, gelis soleha, tapi nah itu ibu, tapi misalkan ini kan ada faktor X yang tidak bisa kita jabarkan artinya kerja. Karena ada seperti itu. Misalkan ada mantannya yang lama kerja, kok pintar mantannya bagus, tapi kan kalau ada dendam pribadi, saya akan menolak untuk dia kerja di sini. Nah, seperti itu mungkin ya. Itu pertanyaan Cici, kenapa manajer sering pilih kasih ke bawahannya. Nah, sekarang dari tadi Cici punya mau menjadi manajer, saya itu mau harus adil. Contohnya dari adil kumaha. Adil itu banyak ya. Kata adil itu banyak. Adil dalam segi apa, dalam bentuk apa, dalam kumaha. Ya kalau misalkan ada masalah kesalahan ya ada dua terus di sini kumaha adilnya. Adilnya kumaha ada. Teman-temannya ngerti nggak mau Cici kemana? Adilnya seperti apa? Misalkan Cici itu manajer, tapi dia tuh pilih kasih ke bawahannya itu ada si Putri, si Febri, si Citra, tapi mau di si Citra kayak kalian. Anu gua mah tadi kalian Citra lebih dekat. Sedangkan ini kinerjanya bagus, si Putri. Citra lebih dekat bu. Lebih dekat secara personal atau secara apa? Secara tempat. Aku balik nanya kan? Tadi nanya ke ibu, sekarang ibu. Kalau tanya dengan Citra aku ikut loh bu. Yang tidak adil, ibu jawab dengan persepsi ibu. Bukan ditanya kita pertanyaannya. Kunci jadi manajer erek kumaha? Erek gitu kah? Apa erek kumaha? Erek si Citra mah gue suka orang mau jadi Citra gitu. Katingan kan berarti tipe yang diandalkan. Manajernya bisa nggak? Berarti misalnya manajernya andalkan si Citra berarti kan gitu. Misalkan kalau manajernya profesional bisa melihat peluang-peluang dari bawahan itu. Oh, siapa mah jago ngomong, pintar ngomong bakal si Putri mah bisa ngomong, tapi bisa ngajual. Mungkin karena si Putri itu ngomong kan bisa ngajual. Kalau itu manajer tuh pintar seperti itu, jangan hanya karena dia dekat secara personal. Tanpa ada ya, bukan salah satunya yang memasakan itu bisa ngomong tapi jadwal bermesen, jadwal bermesen itu kan ada cara tersendiri ya, ada ilmu-ilmunya. Nunggu ngomong kayak aja pernah ngomong itu nunggu bu, mama itu kan kembali rezeki masing-masing loh. Kayak misalkan sales panci, sales apa sudah prakteknya di ibu-ibu ya di komplek misalkan sudah praktek masak, dikasih tester, udah ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, tapi nggak ada yang pesen, capek aja di sales. Capek, yang dibalik siapa datang salesnya, bawahannya, manajernya mah, mana itu pasti gitu. Jadi jadilah manajer ya, jangan pilih kasih apapun posisinya, apapun keadaannya. Kalau misalkan manajernya dekat sama bawahannya yang ini, jadi jangan melihat sebelah mata, melihat dengan kedua mata. Gitu aja. Ya, paham? Sampai Cici paham nggak? Jadi Cici mau jadi manajer orang itunya, udah ngomong Cici mau begitu, bagus. Gak ada yang wae dibelok salah orang. Jadi jangan seperti itu. Lihatlah dengan kedua mata dan sesuaikan nanti karyawannya misalkan kalau mereka kerja tuh dengan latar belakang pendidikannya, keahliannya seperti apa. Jadi jangan sampai ada yang ditempatkan di bagian keuangan tapi dia mengerti gimana cara bikin laporan keuangan. Nah, balik lagi kayak tadi, kenapa saya belajar akuntansi bu? Nah itu kalau kalian tidak belajar akuntansi mau bisa di mana? Mau bisa kenapa gitu? Belajar di mana? Kan suka ada ya kalau kuliah sama saya beda 0 saja, beda angka 1 saja berangkat pulang. Jadi gitu kan kalau kuliah sama saya? Ya. Bu, mama itu tadi 500 ngasih, sekarang 200 ngasih. Berarti mata sabunnya nggak harus nyambung ya, harus sinkron dulu, harus apa? Ya pokoknya harus seimbang dulu aja perencanaan seperti apa. Jadi jangan sampai kan kalau keuangan mah salah satu angka saja bakal jadi mata. Begitupun manajer salah ngomong wae bakal jadi mata. Ayah manajer bukan ayah. Karena apa? Omongannya, lisannya tidak dijaga, karyawannya tidak disentuh hatinya seperti itu. Bu ayah
egois sekalian. Kalau mau soleha sekalian, tanpa ada embel-embel tertentu. Ya, jadi kalau egoisme, gas betul, asuhan baik. Saya punya prinsip, saya ini seperti ini. Kalau prinsipnya pengen dipuji, pengen apa, pengen plastik itu udah nggak masuk di seperti ini. Jadi di manajer itu harusnya bisa membela, bisa ngomong ke atasan, bisa membela bawahan, bisa merencanakan, mengendalikan, mengontrol. Kontrol apa? Emosi. Bukan hanya keuangan, yang dikontrol, emosi juga harus dikontrol ya. Pokoknya lisan harus dijaga. Pokoknya ya kayak tadi kan ada perilaku manajer beda-beda. Ada yang tergantung moodnya, kerjanya seperti apa, karena kondisi kerjanya seperti apa, peralatannya misalkan rekrutmen izin pegawai loba, perindangan izin pegawai loba kan mempengaruhi mood si manajernya, akan berimbas ke bawahannya. Jadi udah ketahuan ya, kalau jadi manajer kalian akan seperti apa? Akan seperti apa jawab? Jadi kalian kalau jadi manajer akan seperti apa? Akan baik-baik saja? Apakah akan sesuai dengan perencanaan di lapangan atau sesuai dengan apa? Nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Akan seperti apa? Nanti kalau kamu jadi manajernya. Untuk materi hari ini ada yang nanya lagi selain Siti? Nanti tugasnya ibu kirim di LMS, dikerjakan pakai bahasa sendiri. Jadi jangan, kalau saya bikin pertanyaan harus dijawab dengan dan jangan membuat pernyataan menimbulkan pertanyaan. Semua ayat kumum-kumum. Nah, itu ya udah paham berarti ya. Apa yang akan terjadi di akuntansi manajemen? Ini materinya nanti hitungannya akan dipraktekkan nanti. Ya. Dan udah nggak ada yang lagi berarti masih sekian ya. Terima kasih untuk hari ini. Masih apa yang hebat. Ada yang bertanya, ada yang menyanggah, ada yang saya itu seperti ini. Itu kan teman kalian berpikir. Ya, oh, saya itu manajer itu kan seperti apa? Saya tanya kesimpulannya seperti apa? Ada yang menjawab, ada yang cici tidak belum ngerti bu, dia belum ngerti. Mudah-mudahan nanti sampai keluar dari kelas ini. Ya, jadi jangan nanti di dia hukum nanti masalah dari jangan tugas itu. Minimal menerap lagi ini. Minimal menerap satu apa kesimpulan untuk mata kuliah hari ini? Manajer, cici, keuangan, Citra, perencanaan, Sati, manajer, Putih, nah, pengelola, Dede, Adil, dan Radar, Iqbal. Kenapa? Hakikat akuntansi, manajemen. Opi, kontrolin. Dini, nah, pemasaran. Dri, mobil besar. Bisa si manajer kelas? Apa? Prinsip manajemen OP. Multidisiplin ibu berbagai ilmu untuk pelajari ya. Iya bukan apa nanti? Iya. Perencanaan yang lain. No OP ya. No Agis tangkap. Kamu beda nggak ya? Berarti Agis hanya menangkapnya perencanaan. Apalagi? Udah. Ayo apa? Kenapa? Kewirausahaan. Jadi semuanya berbeda-beda ya. Ada yang perencanaan. Kita fokuskan mau kemana. Nah, untuk hari ini mungkin sekian dari dulu ya. Semoga materinya bermanfaat dan bisa membuka contoh saya itu akan seperti ini sesuai dengan konsep-konsep yang saya telah pelajari misalkan seperti itu ya. Ya, untuk itu terima kasih yang sudah bertanya dan yang sudah aktif dalam hari ini. Yang masih belum mengerti boleh nanti di belakang layar baru saya ngerti, tapi saya malu sama pacar saya misalkan di sini ada pacarnya. Bu saya malu ada faktor XX yang lain ya. Ibu menerima nanti kalau bertanya di luar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.